Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-61 sampai 63. Ayat ini turun berkaitan dengan kedatangan delegasi kaum Nasrani dari Najrun, yaitu sebuah daerah di Yaman. Mereka datang ke Madinah untuk berdebat dengan Nabi Muhammad SAW mengenai status Nabi Isa alaihissalam. Mereka bersikeras dengan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau salah satu dari 3 oknum Tuhan atau yang biasa disebut dengan Trinitas. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan berdasarkan wahyu bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan diciptakan oleh Allah tanpa ayah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Namun setelah argumen dan dalil disampaikan, mereka tetap menolak. Maka ketika perdebatan teologis menemui jalan buntu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai solusi akhir dan pembuktian pamungkas. Perintah ini dikenal dengan mubahalah, yang secara harfiah berarti saling melaknat. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan laknat dan azabnya kepada pihak yang berdusta dalam perselisihan tersebut. Ini adalah tantangan yang menunjukkan keyakinan penuh seorang nabi akan kebenaran ajaran yang dibawanya. Baik, mari sekarang kita kaji tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat ke-61 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapa wonge hajaka matuni sapa man ing sira. Jadalaka tegese matuni sapa man ing sira bayane minan nasara saking wong Nasrani fi ing dalem al-haq mimba antima ing dalem sawise barang jaa kang teka apa ma ka ing sira bayane minal ilmi saking ilmu biamrihi kelawan perkarane Nabi Isa. Fakul mongko dawuh sira lahum maring wong Nasrani utawa man jadalaka. Ta'allau ing dawuh ta'allau mrene ya sira. Ta'allau mrene ya sira kabeh. Datu mongko ngundang ingsun abna ana ing pira-pira anak ingsun wa abnaakum lan pira-pira anak ira kabeh. Wanisa lan pira-pira wadon ingsun wanisa akum lan pira-pira wadon ira kabeh. Wa angfusana lan pira-pira awak ingsun. Wa angfusakum lan pira-pira awak ira kabeh. Fanajma'uhu mongko ngumpulake kita ing abna ana ila akhirih. Tumanabdahil mongko keri-keri DP ingsun. Nata torok tegese DP ingsun fit doa ing dalam doa. Panajal mongko dadekake ingsun laknat Allah ing laknati Allah halal kadhibina ing atase wong-wong kang padha goroh kabeh. Biana kula gambare kelawan yen to ngucap ingsun Allahumma la'an ing dawuh Allahumma. Allahumma du Gusti Allah al'an il'an. Mugi-mugi nglaknati panjenengan al-kadhiba ing tiang-tiang ingkang goroh. Bisyani Isa ing dalem perkarane Nabi Isa. Wa qadalan teman-teman ngajak sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafda Najrun ing utusane Nasrani Najrun. Tidak lidzalika maring mengkono-mengkono mubahalah. Lama hayajuhu ing dalem nalikane madoni sapa wafdi Najrun ing Kanjeng Nabi fi ing dalem perkara Nabi Isa. Faqalu mongko padha ngucap sapa wafdi Najrun hatta nang dura hingga angen-angen kita fi amrina ing dalem perkarane kita. Summa nanti yaka mongko kere-kere nekani kita ing sira. Faqala mongko ngucap sapa dzu ra'yihim wong kang anduweni panemu saking wafdi Najrun. Laqad araftum ing dawuh laqad araftum demi yakti teman-teman weruh sira kabeh nubuwatahu ing kenabiane Kanjeng Nabi. Wa annahu lan setuhune kelakuan iku mabahala ora mubahalah sapa kaum nabian ing nabi.
illa halaku angin hale rusak sapa kaum. Wati'u mongko padha ngejak udame sira kabeh ar-rajula ing wong lanang. Bangsari fulan padha mengo sira kabeh. Fa'atauhu mongko nuli nekakno sapa wafdu Najron ing Kanjeng Nabi wa qad kharajan hale teman-teman metu sapa Kanjeng Nabi wa maulan iku tetep ing dalem sertane Kanjeng Nabi Al-Hasanu utawi Hasan wal Husain lan Husain wa Fatimah lan Fatimah wa Ali lan Ali wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring wong papat saking Najron. Ida dawuhum tatkalane donga ingsun fa aminu mongko padha amino sira kabeh. Fa mongko nolak sapa wafdu Najron. Ayula'inu ing dalem yen to adu laknat sapa wafdu Najron. Wa shalahu lan ngajak damai sapa wafdu Najron ing Kanjeng Nabi alal jizyah ing dalem alal jizyah ing atase bayar pajak. Rawahu nyeritake hadis sapa Abu Nuaim wa an Ibnu Abbas lan diceritake saking Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas lau kharaja lamun metu sapa alladzina wong akeh yubahiluna kang padha adu mubahalah sapa alladzina la ruja'u mongko yakti bali sapa alladzina la yajiduna hale ora nemu sapa alladzina malan ing arta wala ahlan lan ora nemu ing ahli. Waruwilan ten ceritake lau kharaju lamun metu sapa alladzina lahdaraku mongko yakti kobong sapa alladzina. Inna hadza setuhune iki al-madhkura tegese kang den tutur lahwa yakti iku utawi hadza iku al-qasasu cerita al-khabaru tegese cerita al-haqqu kang hak. Alladzi la syakka kang ora ana mamang iku maujud fi ing dalam hak. Wa ma lan ora ana min zaidatun utawi min iku zaidah. Ilahin utawi pangeran illallahu angin iku Allah wa innallaha lan setuhune Allah iku lahuwal aziz iku lahuwa yakti iku utawi Allah iku al azizu dat kang menang fil mulki ing dalam keratone al hakimu dat kang wicaksana fisun ing dalam kegaweane Allah. Fa in tawallau mongko lamun padha mingu sapa ahlul kitab a'radu tegesi padha mengo sapa ahlul kitab anil imani saking iman. Fa inna Allah mangko sedune Gusti Allah iku alimun dat kang utana ini bil musyidina kelawan wong-wong kang padha gawe kerusakan kabeh. Fayu jaji mongko bales sapa Allah ing mufsidin wa fi lan iku tetep ing dalam dawuh fa inna Allah wa dhahiri utawi nyelahake isim dhahir maudi al mudmari ing dalam panggonane isim dhamir. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka jadalaka minan nasara fihi fi sya'ni Isa min ba'di ma ja'aka minal ilm bi amri. Maka siapa saja dari kalangan Nasrani yang membantahmu tentang Isa setelah datang kepadamu ilmu. Ilmu di sini maksudnya wahyu. Setelah datang kepadamu ilmu tentang perkara tersebut. Jadi sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan delegasi Nasrani Najran. Mereka tetap bersikukuh menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Padahal wahyu Allah sudah jelas menjelaskan bahwa Isa hanyalah hamba dan Nabi Allah. Diciptakan tanpa ayah sebagai mukjizat, sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Perdebatan ini bukan karena kurangnya hujah, melainkan karena keengganan mereka menerima kebenaran. Maka setelah hujah ini jelas namun mereka masih membantah, maka langkah berikutnya adalah tantangan mubahalah. Faqul lahum ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanajma'ahum thumma nabtahil natadarra' fid du'a fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Maka katakanlah kepada mereka,
marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kalian, diri-diri kami dan diri-diri kalian. Lalu kita kumpulkan mereka, kemudian kita bermunajat dalam berdoa, dan kita mohon agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Inilah yang disebut dengan mubahalah, yaitu sebuah cara terakhir untuk memutuskan kebenaran ketika hujjah dan argumen tidak lagi diterima. Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar mengajak mereka membawa keluarga terdekat, lalu sama-sama berdoa dengan penuh kesungguhan agar Allah menimpakan laknat kepada pihak yang berdusta. Menyatakan keluarga menunjukkan kesungguhan, karena tidak mungkin orang berdusta berani mengorbankan keluarganya dalam perkara sebesar ini. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam wafda Najran lidzalika lamma haju bihi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak delegasi Najran untuk melakukan itu, yaitu melakukan mubahalah, ketika mereka membantah beliau tentang Isa. Faqalu hatta nangdura fi amrina thumma na'tika. Mereka berkata, beri kami waktu untuk memikirkan urusan kami, lalu kami akan datang kepadamu lagi. Jadi di sini mereka sudah terlihat mulai gentar dan meminta waktu untuk berdiskusi secara internal. Faqala dzu ra'yihim laqad araftum nubuwatahu wa annahu ma bahala qaumun nabiyan illa halaku. Fawati'ur rajula wa ansurifu. Di sini dijelaskan bagaimana musyawarah mereka. Lalu orang bijak di antara mereka berkata, sungguh kalian telah mengetahui kenabiannya, dan tidaklah suatu kaum melakukan mubahalah dengan seorang nabi, melainkan mereka pasti akan binasa. Maka buatlah perjanjian damai dengan orang ini dan kembalilah. Ya, jadi ternyata di antara mereka ada yang sadar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul seorang nabi. Mereka juga tahu sejarah membuktikan bahwa siapa saja yang menantang nabi dengan mubahalah pasti hancur binasa. Karena itu mereka ketakutan. Akhirnya mereka tidak berani melanjutkan tantangan mubahalah. Mereka memilih jalan damai, sebab kalau tetap maju, mereka yakin kebinasaan pasti menimpa mereka. Fatahu wa qad kharaja wa maul Hasan wal Husain wa Fatimah wa Ali wa qala lahum idza ta'audu fa aminu. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan beliau telah keluar bersama Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. Beliau bersabda kepada mereka, jika aku berdoa, ucapkanlah amin. Jadi ketika mereka mendatangi Nabi, ternyata Nabi sudah siap untuk melaksanakan mubahalah. Nabi Muhammad SAW membawa Hasan, Husain, Fatimah, dan Sayyidina Ali. Lalu beliau menyuruh mereka mengucapkan amin ketika beliau berdoa. Ini menunjukkan betapa yakin beliau akan kebenaran risalah yang beliau bawa. Fa'abau ayyula'inu wa syalahuhu alal jizyah, rawahu Abu Nuaim. Maka mereka enggan untuk melakukan mubahalah, dan akhirnya mereka berdamai dengan beliau dengan membayar jizyah. Riwayat di atas adalah riwayat dari Abu Nuaim. Jadi ketika orang-orang Najran melihat kesungguhan Nabi Muhammad SAW, mereka akhirnya mundur. Sebagai gantinya mereka menandatangani perjanjian damai dengan membayar jizyah, yaitu semacam pajak sebagai kompensasi perlindungan dari negara Islam bagi non-muslim yang tidak mau masuk Islam dan tidak mau berperang. Mereka bersedia membayar pajak berupa 1.000 potong pakaian yang dibayar pada bulan Safar, dan 1.000 potong pakaian lagi beserta beberapa jumlah uang yang dibayar pada bulan Rajab. Wa an Ibnu Abbas qala law kharaja alladziina yubahiluna la raja'u la yajiduna malan wala ahlan wa ruya law kharaju lahtaraku. Dan dari Ibnu Abbas beliau berkata, seandainya orang-orang yang hendak bermubahalah itu keluar, niscaya mereka akan kembali tanpa harta dan tanpa keluarga. Dan diriwayatkan pula, seandainya mereka keluar, niscaya mereka akan terbakar. Ucapan Ibnu Abbas ini menunjukkan betapa besar bahayanya menantang kebenaran seorang nabi. Allah pasti akan menimpakan kebinasaan kepada orang-orang yang berani bermubahalah melawan seorang rasul. Selanjutnya, setelah Allah SWT menjelaskan tentang mubahalah dan bagaimana orang Nasrani akhirnya mundur, Allah SWT lalu menegaskan kembali kebenaran yang tak terbantahkan. Inna hadzal madzkur, sesungguhnya kisah yang disebutkan tadi, yakni tentang Nabi Isa, tentang hakikat kelahirannya dan tentang bantahan terhadap orang Nasrani.
Lahwal qasasu al-khabaru al-haqqu. Itulah cerita yang benar, berita yang hakiki, bukan sekedar dongeng atau rekaan. Alladzi la syakka fihi. Kebenaran yang murni yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua yang dikisahkan tentang Isa dalam Al-Quran adalah fakta yang bersumber dari Allah, bukan dari hasil rekaan manusia. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini adalah inti dari segala perdebatan. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa inna Allah lahuwal azizu fi mulkihi. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menandingnya, tidak ada pula yang bisa memaksanya. Al-Hakimu fi sunaihi, dan dia maha bijaksana dalam segala ciptaannya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam keputusan Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Selanjutnya setelah Allah menegaskan bahwa kisah Isa yang disampaikan Al-Quran adalah kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa taala lalu memberi peringatan kepada mereka yang tetap keras kepala. Fa in tawallau a'radu 'anil iman. Maka jika mereka berpaling, enggan menerima kebenaran dan menolak beriman setelah semua hujah jelas ditegakkan. Fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sebuah ancaman yang halus tetapi tegas. Orang yang menolak iman setelah datang penjelasan, hakikatnya bukan sekedar berbeda pendapat. Mereka telah memilih jalan kerusakan, merusak fitrah, merusak kebenaran, dan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dan menghalangi orang lain untuk mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wad'u dhahir baudi al-mudmar. Kemudian dalam tafsir Jalan ini memberikan catatan menarik. Yakni pada kalimat wa fihi wad'u dhahir baudi al-mudmar. Di sini kata yang jelas, eksplisit digunakan di tempat kata ganti. Jadi seharusnya secara gramatikal ini bisa saja ayatnya berbunyi fa innallaha alimun bihim. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui mereka. Namun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan frasa bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Penggunaan kata eksplisit di sini memiliki tujuan, yaitu untuk menegaskan bahwa tindakan berpaling dari kebenaran adalah sebuah bentuk kerusakan di muka bumi. Dengan demikian ayat ini bukan sekedar ancaman bagi orang Nasrani yang menolak mubahalah, tetapi juga pesan untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Siapapun yang berpaling dari iman setelah kebenaran datang kepadanya, maka dia telah memilih jalan orang-orang yang merusak. Dan Allah dengan ilmunya yang sempurna pasti akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari 3 ayat yang kita bahas, paling tidak ada 10 hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, kebenaran itu harus disampaikan dengan hujjah. Nabi Muhammad SAW tidak langsung menantang kaum Nasrani Najran dengan mubahalah, tetapi terlebih dahulu menyampaikan hujjah dan penjelasan yang terang. Ini mengajarkan bahwa dalam berdakwah, kebenaran itu harus dijelaskan dengan dalil yang jelas, bukan dengan emosi atau dengan debat kosong. Selanjutnya yang kedua adalah mubahalah itu jalan terakhir saat hujjah ditolak. Jadi mubahalah itu bukan cara utama, tetapi jalan terakhir ketika kebenaran sudah dijelaskan dengan dalil tetapi tetap ditolak. Ini menegaskan bahwa umat Islam diajarkan untuk mengutamakan dialog, hujjah, dan kelembutan sebelum sampai pada konfrontasi tegas. Selanjutnya yang ketiga, kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam membela kebenaran. Rasulullah SAW mengajak keluarga terdekat dalam mubahalah. Ini menunjukkan kesungguhan dan keyakinan beliau bahwa risalah yang beliau bawa adalah benar. Orang yang berdosa tentu tidak berani membawa keluarga terdekatnya dalam bahaya. Di hikmahnya, kebenaran itu harus diperjuangkan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Yang keempat, ketakutan ahli kitab menjadi bukti kebenaran. Delegasi Nasrani dari tanah Najran mundur karena tahu akibat menantang seorang nabi.
Hati mereka sebenarnya mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW meski lisan mereka tidak mau menerima. Ini menunjukkan bahwa kadang orang kafir pun tahu kebenaran. Hanya saja keengganan dan kesombongan membuat mereka menolaknya. Kelima, Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Isa diciptakan tanpa ayah, sama seperti Adam tanpa ayah dan ibu. Hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukan karena sebab akibat semata, melainkan karena kehendak Allah. Maka tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keenam, Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini menutup perdebatan dengan menegaskan sifat Allah, yaitu Al-Aziz Maha Perkasa dan Al-Hakim Maha Bijaksana. Hikmahnya adalah setiap keputusan Allah itu penuh kekuasaan dan penuh hikmah, termasuk penciptaan Isa, Adam, dan manusia lainnya. Semua itu menjadi tanda agar manusia tidak terjebak pada logika sebab akibat, tapi melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala di baliknya. Ketujuh, berpaling dari kebenaran adalah sebuah kerusakan. Al-Quran tidak hanya mengatakan Allah Maha mengetahui mereka, tapi memilih kata al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini mengajarkan bahwa berpaling dari iman setelah datang penjelasan adalah kerusakan terbesar, merusak akidah, merusak fitrah, dan merusak jalan hidup manusia. Yang kedelapan, Islam menawarkan jalan damai. Walaupun orang-orang Nasrani Najran menolak kebenaran, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Mereka diberi pilihan hidup damai di bawah perlindungan Islam dengan membayar jizyah. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama paksaan, tapi agama keadilan dan kedamaian. 9. Bahaya menentang Nabi. Ucapan Ibnu Abbas bahwa seandainya mereka tetap maju dalam mubahalah, mereka akan binasa. Ini memberi pelajaran bahwa menentang seorang nabi itu sama saja dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kebinasaan pasti menjadi konsekuensinya. 10. Ketika ayat ini adalah pesan abadi untuk umat manusia. Kisah ini bukan hanya untuk Nasrani Najran, tapi untuk seluruh manusia. Siapapun yang berpaling setelah jelas kebenaran baginya, dia termasuk orang-orang yang merusak dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya masing-masing.